Celine. Seseorang memegang tangan Sarah yang terangkat dan hendak memukul si kembar dan bruk. Sarah kembali dihempaskan ke lantai dengan cara yang sangat kasar. Sarah menoleh, dia melihat seseorang dengan masker dan kacamata hitam. Seorang perempuan misterius yang menatapnya melalui kacamata. "Siapa kau? Kenapa kau ikut-ikutan, ha?" Pekik Sarah yang amarnya mulai membuncah. Gadis itu menurunkan kacamatanya sampai hidung. Dia adalah Celine. Dia melihat Sarah dengan tatapan sinis. "Kita bertemu lagi, pelakor," ucap Celine dengan nada yang benar-benar dingin dan datar. "Ante Celine," teriak si kembar sambil menghampiri Celine dan memeluk kaki jenjang gadis es balok itu. "Hai tampan," sapa Celine ramah berbeda dengan saat dia berbicara dengan Sarah. Aiden, Bima, dan Luna memperhatikan gadis itu. Gadis yang tatapan matanya begitu dingin. Dia persis seperti Kak Ken, Kak Mak, dan Kak Bima. Kulkas 5 pintu, batin Luna. Sarah bangkit berdiri, dia mengusap tangan dan kakinya sambil merengek. "Bima, kau lihat kan wanita ini?" Dia mendorongku. "Hiks, dia adalah mantan pria brengsek itu. Pria itu selalu mengejar-ngejar dia. Hiks," rengek Sarah dengan air mata buayanya. "Bukan urusanku," ucap Bima, datar tanpa menoleh. Matanya hanya tertuju pada si kembar yang asik nangkring di kaki Celine. Kenapa si kembar nempel terus dengan perempuan itu? Mereka tak biasanya mudah dekat dengan orang lain, gumam Bima. "Cak, sial kau, tunggu pembalasanku," ucap Sarah sambil menunjuk Celine dengan tatapan tajam. "Sayang, apa telinga kalian tidak sakit mendengar ocehan nenek itu?" ucap Celine sambil berjongkok dan memeluk sekembar. "Atit ante, suaranya terlalu kias," celutuk Kristo sambil menutup telinganya dan memasang wajah sedih. Begitu juga dengan Kristan. Celine membuka maskernya. Dia menatap Sarah dengan sinis. "Kau dengarkan? Ciu, pergi sana," ucap Celine. "Sialan kau, Celine," pekik Sarah sambil mengepalkan kedua tangannya lalu pergi dari sana dengan menghentakkan kakinya. "Hah? Anti jelek udah pergi? Yeay, Anti Celine hebat," seru si kembar. "Kalian yang hebat, dasar jahil," ucap Celine sambil mencolek hidung sekembar. Beberapa saat kemudian dia menyadari tatapan ketiga orang dewasa di depannya. Dengan cepat dia berdiri. "Maaf atas kelancangan saya," ucap Celine sambil membungkuk hormat. "Mama, kenalin, ini Ante Celine," ucap Kristan sambil memegang tangan Luna. "Kenal dari mana, sayang?" tanya Luna lembut, membuat Celine terperangah saat mendengar ucapan Luna yang begitu hangat. "Wah, baru kali ini aku menemukan wanita selembut dia. Hanya mendengar suaranya saja membuat hati ini hangat," batin Celine. "Oh, itu tadi kita cari tali terus ketemu Ante Celine dan kita dikasih tali untuk nenek jelek itu," jelek Kristo. Jadi anak-anak mama pergi diam-diam tanpa permisi," ucap Luna sambil menatap keduanya putranya. Dia berjongkok di depan mereka. "Sorry, Mom," cicit keduanya sambil menunduk dan memainkan jari-jari mereka dengan wajah kecewa. "Dengarkan Mama, apapun keadaannya jangan sampai kalian pergi tanpa sepengetahuan Mama dan Uncle. Kalau ada apa-apa dengan kalian, Mama gak bisa hidup, sayang. Kalian hidup, Mama. Kalau kalian hilang, Mama gak bisa hidup lagi," jelas Luna memberi pengertian pada kedua putranya. Baby C menatap Luna dengan mata berkaca-kaca. "Sorry, Mom, gak diulangi lagi. Jangan sedih ya," ucap keduanya sambil mengusap wajah Luna. Ya udah, lain kali permisi ya, sayang," ucap Luna yang dianggukkan oleh si kembar. "Halo Nona, saya Luna, mamanya si kembar. Maaf telah merepotkan Anda," ucap Luna sambil tersenyum manis. Saya Celine, bukan masalah Nyonya. Saya senang membantu anak-anak menggemaskan ini," ucap Celine tersenyum ramah. "Cantik," celutuk si kembar yang membuat Aiden dan Mima saling menatap. Si kembar yang jarang memuji kini justru dengan mudahnya memuji orang yang baru mereka kenal. "Nona, apa hubunganmu dengan jalan itu?" tanya Bima yang tak segan-segan menghina Sarah di depan orang lain. "Aku tak punya hubungan apapun dengan pelakor itu," ucap Celine datar. Tatapan matanya kembali dingin. Sudah, tak enak mendengar orang. "Jangan membicarakan sampah," tambah Luna. "Ma, jalan itu apa? Pelakor itu apa?" tanya si kembar yang membuat Bima dan Celine menyadari kesalahan mereka. Itu," Luna terdiam. "Apa, Mom?" tanya keduanya penasaran. "Itu sejenis sampah, gak usah dibahas ya, itu urusan orang dewasa," ucap Celine membantu menjelaskan pada si kembar. "Oh, jadi nenek tadi sampah ya, oke deh," ucap keduanya membuat mereka semua tepuk jidat dengan analisis kedua bocah itu. "Kalau begitu saya permisi Nyonya, tuan," ucap Celine sopan sebab dia tahu siapa mereka, orang-orang penting di dunia bisnis. Hanya Sarah saja yang bodoh memilih lawan. Memang penampilan Luna begitu berbeda ketika dia di make up, tetapi Sarah memang terlalu bodoh hingga tidak mengenali pemilik galeri aksesoris ternama di Indonesia, The Lunar, istri dari presiden JB Group. "Sampai jumpa Luna tak lagi tampan,"
ucap Selin melambaikan tangan pada si kembar. Bye-bye Ante Selin, ucap keduanya membalas lambaian tangan Selin sambil tersenyum manis berbeda dengan cara mereka menatap Sarah yang mereka sebut sebagai nenek. Selin pergi meninggalkan mereka. Bima tampak memikirkan sesuatu. Dia menatap gadis yang sudah beranjak pergi meninggalkan mereka. Apa itu dia? Tapi dia tidak sedingin itu dulu. Gumam Bima. Kau mengenalnya? Tanya Aiden yang membuat Luna dan si kembar menatap Bima. Ya, aku tahu siapa dia. Dia pernah menyelamatkanku saat kita dikejar-kejar preman dan aku dituduh mencuri uang karena ulahmu waktu itu. Ucap Bima sambil menatap Aiden mengingat masa lalu mereka. Oh, kejadian waktu itu? Hah? Aku ingat kau sampai dikejar-kejar preman karena wajah dan tubuhmu dipenuhi lumpur. Hah? Aiden tertawa mengingat masa lalu mereka. Dan aku sangat ingat bagaimana saat itu kau mendorongku ke genangan lumpur, membuat penampilanku berantakan. Saat itu kita masih kuliah dan kau benar-benar tengil. Ketus Bima. Hei, aku juga kena hukuman dari kalian kan? Kalian membuatku berkeliling dengan wajah seperti badut? Ucap Aiden. Jadi, apa Nona tadi tidak mengenal kakak? Tanya Luna. Sepertinya tidak, nah. Waktu itu wajahku benar-benar dipenuhi lumpur akibat ulah si kunyuk ini. Persis seperti pemulung, sampai-sampai aku dikira pencuri dan dikejar-kejar preman. Jelas Bima. Beruntung waktu itu dia menarik tanganku dan membawaku bersembunyi di dalam mobil mereka. Dia gadis yang baik dan ramah waktu hanya saja sekarang tatapan matanya begitu dingin, ucap Bima. Sama persis dengan muka, kakak juga sangat dingin pada orang lain, ucap Luna. Ya emang gitu, keke Bima sambil menggaruk lehernya. Ya sudah, cari makan yuk, lapar nih, ucap Aiden. Ayo, seru si kembar. Sementara itu dari kejauhan Sarah mengintip Bima dan yang lainnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Sialan kau Selin, kau mempermalukan aku di depan Bima, dan kau Bima, aku akan pastikan kau kembali menjadi milikku. Mana bisa aku menyanyiakan tambang emas seperti dirimu, dan untukmu wanita kurang ajar, aku akan memberi perhitungan padamu dan anak-anakmu, ucap Sarah. Sepertinya aku harus mencari tahu tentang mereka lebih dalam lagi, ucap Sarah. Celcap. Selin berjalan dengan senyuman puas setelah berhasil mempermalukan Sarah di depan umum. Apapun akan dilakukan untuk membuat wanita itu malu. Beberapa menit yang lalu dia tengah memperhatikan sekembar. Dia fokus pada kedua anak yang telah berdiri di posisi mereka masing-masing dengan seutas tali di tangan mereka. Hingga saat Sarah terjatuh dengan sigap, Selin berlari ke arah mereka karena dia hafal betul dengan sikap kasar wanita yang bahkan tidak segan-segan memukul anak-anak jika berani mengganggu dirinya. Selin sangat membenci Sarah karena wanita itu merebut tunangannya. Tepat di hari pernikahannya dengan sang mantan kekasih, dia dikhianati dan ditinggal di pesta itu sendirian menanggung malu di hadapan keluarga dan calon mertuanya. Pria bernama Jerry teman baik Bima namun tak sedekat hubungan Bima dengan sahabat-sahabatnya saat ini. Mengkhianati Bima dengan membawa lari kekasih Bima dan malah menikahi Sarah. Saat itu Bima tidak menunjukkan kalau dirinya memiliki banyak aset sehingga tampaklah Jerry lebih mapan dan hebat dibandingkan dengan dirinya. Inilah yang membuat Sarah meninggalkan Bima dan merayu Jerry yang saat itu sudah bertunangan dengan Selin. Bayangkan saja betapa menyedihkannya kehidupan dan kisah cinta Selin dan Bima pada waktu itu. Selin ditinggal di hari pernikahannya dengan secari kertas berisi, "Maaf, aku mencintai wanita lain. Kami akan menikah hari ini. Aku tidak mencintaimu lagi." Begitulah isi pesan Jerry pada Selin waktu itu. Hancur, sedih, dan malu semuanya dirasakan gadis itu. Dia sangat mencintai Jerry, bahkan segalanya akan dia lakukan untuk pria itu. Namun hasilnya dia malah dikhianati oleh pria yang sangat dicintainya. Sama halnya dengan Bima, dia dikhianati oleh Sarah, gadis yang mengajarkannya tentang cinta untuk pertama kali. Mereka telah berpacaran selama hampir 3 tahun, namun semuanya kandas saat Sarah berkenalan dengan Jerry, teman sepergaulan Bima kala itu. Dia ditikung temannya sendiri, dikhianati cinta pertamanya membuat dirinya menjadi pribadi yang dingin dan datar. Apalagi mendapat pengkhianatan, sampai beberapa kali membuat Bima benar-benar menutup rapat hatinya. Selin sendiri benar-benar berubah menjadi seorang gadis yang berbeda. Jika dia dahulu berusaha sekeras mungkin menjaga dirinya agar tetap cantik, anggun dan elegan di hadapan orang-orang dengan menjaga citra perempuan lembut, sejak pengkhianatan mantan kekasihnya yang menyebabkan keluarganya dihina oleh keluarga calon mertuanya, menjadikan gadis itu persis seperti Bima. Gadis yang benar-benar dingin dan tidak takut dengan apapun. Selin, gadis berusia 29 tahun, adalah seorang pebisnis muda yang berpotensi menjadi orang besar. Dia memiliki sebuah restoran yang dikelola oleh adiknya di kota Medan dan memiliki beberapa bangunan yang disewakan sebagai tempat kos di Jakarta. Selin, anak pertama dari 2 bersaudara, dia memiliki seorang adik laki-laki yang sudah menikah dan tinggal bersama sang ibu di kota Medan.
Suaminya sudah meninggal saat dia berumur 20 tahun karena sakit. Biasanya dia akan tinggal di kafe miliknya jika sedang senggang dan memilih menikmati waktu sendirian dengan berbagai kegiatan yang menurutnya menyenangkan. Celine tengah berjalan keluar dari dalam mall. Dia kini sudah berada di parkiran. Di dekat sepeda motornya, tiba-tiba tangan seseorang menariknya dengan paksa dan menyandarkan tubuhnya di dinding pilar penyangga gedung itu. "Sial, apa yang kau lakukan, bajingan?" teriak Celine marah. Tampak kilatan amarah di sorot mata gadis itu menatap lawan yang mendesaknya ke dinding. "Celine, apa kau tidak bisa berbicara denganku sebentar saja? Aku ingin menjelaskan semuanya padamu," ucap seorang pria yang tak lain adalah Jerry. Celine mengepalkan tangannya dan, "Lah, tak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah benar-benar jelas bangsat," ucap Celine setelah melayangkan sebuah tamparan keras di wajah Jerry. Dia menahan tangan gadis itu dan mencengkramnya dengan erat. "Lepaskan," teriak Celine, hingga membuat beberapa pengunjung mal menatap mereka. "Tidak akan kulepaskan. Kau harus ikut denganku," ucap Jerry menarik tangan gadis itu. "Ah, tolong, aku diculik," teriak Celine yang langsung mengundang perhatian orang-orang dan menatap mereka. Sontak Jerry melepaskan tangan Celine. Saat itu juga Celine menendang tulang kering pria itu. Krak, buk. Satu pukulan lagi dia hujamkan di perut pria itu dan secepat kilat Celine kabur dengan sepeda motornya, meninggalkan pria itu kesakitan di sana. "Celine," panggil Jerry, namun tak dihiraukan olehnya. "Dia hebat juga," gumam seseorang yang tak lain adalah Bima. Dia melirik ke arah Jerry dan Celine tadi saat dia ingin mengambil susu di si kembar yang ditinggalkan Luna di dalam mobil. Bima menenggak minumannya sampai habis dan prak, kelotang. Dia melemparkan kaleng minumannya ke kepala Jerry lalu berjalan dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa barusan. "Ah, sial, siapa itu?" pekik Jerry sambil mengusap kepalanya yang terkena pukulan keras dari kaleng minuman Bima. "Sial, akan kupastikan kau kembali padaku, Celine. Aku hanya mencintaimu. Aku sudah sukses sekarang. Aku akan merebut hatimu lagi. Hanya kamu yang pantas mendampingiku," ucap Jerry. "Ci, pantas? Kau pantasnya di tempat sampah, bangsat," gumam Bima yang mendengar ucapan pria itu, sebab mobil Luna parkir di dekat Jerry. Brum, brum. Sepeda motor Celine melenggang di jalanan ibu kota. Dia membawa kekesalannya dengan mengendarai motor sportnya. "Ci, bajingan itu berusaha mendekatiku lagi setelah bosan dengan jalannya. Memuakkan," ucap Celine. Dia mengendarai motornya menuju kafe miliknya. Setelah memarkirkan motornya, Celine masuk ke dalam kafe bernama Celcap itu dan disambut oleh pegawainya. Dia terkenal sebagai bos yang dingin dan jutek, namun perhatiannya pada orang-orang dipercayainya sungguh besar. "Dari mana, bos? Tumben sesiang ini baru ke kafe?" tanya manajer kafenya. "Dari mall, Dit. Ini buat kamu," ucap Celine sambil melemparkan sebuah paper bag yang dibawanya dari mall tadi lalu melenggang masuk menuju ruangan di kafe itu. "Wah, sepatu," ucap Adit sambil melirik sepatunya yang sudah mulai usang. "Terima kasih banyak, bos," ucap Adit membungkuk hormat dengan mata berkaca-kaca. Celine membalasnya dengan jari jempolnya yang terangkat. Bukannya Adit tidak bisa membeli sepatu, namun seluruh gajinya dia gunakan untuk pengobatan adiknya, sehingga dia harus berhemat untuk biaya hidupnya. "Wah, bos sangat baik ya," bisik salah satu pelayan. "Ya, dia memang dingin tetapi bos kita adalah yang terbaik. Sudah, ayo bekerja," ucap pelayan yang lain. Celine masuk ke dalam ruangannya. Dia membuka jaketnya dan meletakkannya di atas kursi. "Brooke," Celine mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Dia memikirkan kejadian tadi. "Sial, kenapa kau harus datang? Cak, aku benar-benar akan menghancurkan kalian dengan cara apapun," geram Celine sambil mengertakkan giginya. Lama dia termenung, dia perlahan terlelap dengan pikirannya. Sementara itu di sebuah apartemen sederhana, tampak Sarah duduk manis di tengah ruangannya sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba seseorang datang dan menyampar ponselnya. "Apa yang kau lakukan?" pekik Sarah saat melihat Jerry, pria yang masih berstatus suaminya, masuk ke dalam apartemen dan merampas ponselnya dengan tatapan marah dan kesal.